kepandaian dalam pengenalan tulisan, matematika, juga astronomi. Beliau adalah Nabi Idris alaihissalam. Beliau keturunan ke-6 dari Nabi Adam alaihissalam, juga putra dari Qabil dan Ikrimah. Walaupun begitu, Nabi Idris tidaklah sombong dan tidak congkak dengan segala ilmu yang telah dianugerahkan kepada beliau. Malah kita yang belum seberapa ilmunya, namun sudah merasa terhebat. Teman-teman, selain pintar, Nabi Idris juga diberi kesempatan oleh Allah SWT untuk merasakan kematian, melihat surga, dan melihat neraka. Begini ceritanya. Suatu ketika, malaikat maut Israil yang sudah bersahabat lama dengan Nabi Idris meminta izin pada Allah untuk turun ke bumi dan bertamu ke rumah Nabi Idris. Atas izin Allah, malam itu Nabi Idris kedatangan seorang pria yang membawa banyak buah-buahan. Tentu saja dia adalah malaikat Israil yang menyamar. Akan tetapi Nabi Idris tidak mengetahuinya. Setelah mempersilahkan masuk, Nabi Idris menawarkan makanan kepada Israil. Namun ditolaknya. Mereka hanya berbincang-bincang dan keluar berjalan-jalan melihat pemandangan sekitar. Tak terasa mereka sudah bersama selama 4 hari. Nabi Idris pun mulai curiga dengan gerak-gerik sang tamu. Kemudian beliau bertanya, "Tuanku, siapakah Tuan sebenarnya?" "Maaf ya Nabi Allah, saya sebenarnya adalah Israil." "Wahai malaikat Israil, apa maksud kedatangan engkau kemari? Apakah engkau ingin mencabut nyawaku?" "Tidak, Idris. Saya datang karena saya rindu dan Allah mengizinkanku bertemu denganmu." "Kalau begitu, wahai Israil, tolong cabut nyawa saya dan minta izin pada Allah untuk mengembalikan nyawa saya. Saya hanya ingin merasakan dahsyatnya sakaratul maut." Kemudian Allah mengabulkan permintaan Nabi Idris. Malaikat Israil pun mencabut nyawa Nabi Idris saat itu juga. Setelah mati, Allah menghidupkan kembali Nabi Idris. Setelah hidup, Nabi Idris malah menangis terseduh. Saya tidak bisa membayangkan jika manusia-manusia lain mengalami sakaratul maut yang seperti ini. Wahai Israil, bisakah engkau membawaku melihat neraka? Wahai Nabi Allah, mengapa engkau meminta hal itu? Bahkan para malaikat pun takut melihat neraka. Saya memang takut dengan azab Allah itu, tapi saya ingin mempertebal iman saya setelah melihatnya. Nah, teman-teman, atas izin Allah, pergilah mereka untuk melihat neraka. Saat hampir dekat, Nabi Idris alaihissalam langsung pingsan menyaksikan siksaan manusia yang durhaka pada Allah semasa hidupnya. Nabi Idris alaihissalam meninggalkan neraka dengan tubuh yang lemas. Kemudian, malaikat Israil mengantarkan Nabi Idris ke surga. Di sana, Nabi Idris takjub dengan
keindahan yang ada di surga. Air sungai mengalir begitu bening dengan pohon-pohon yang buah segar dan ranum. Ada juga istana untuk para penghuni surga. Setelah puas berkeliling, malaikat Israel mengajak Nabi Idris alaihissalam pulang ke bumi. Namun, Nabi Idris enggan pulang dan ingin tetap berada di surga. Nah, teman-teman, belajar dari pengalaman Nabi Idris, kita harus rajin belajar ilmu agama. Dengan ilmu agama itu, kita akan tahu bagaimana mengisi dengan kehidupan dengan hal baik. Tidak hanya itu, teman-teman, kita juga wajib bersyukur atas nikmat kesehatan sehingga kita bisa tetap belajar walaupun keadaan pandemi seperti sekarang ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi